Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Nunusan Hacker. Udah lama banget gue nggak nge-review produk. Dan di awal tahun ini insya Allah gue akan mulai nge-review lagi nih teman-teman. Ya, diawali dengan salah satu produk yang baru keluar. Sebenarnya ini produk tuh baru keluar di akhir tahun 2023 kemarin. Dan ini yang bikin gue tertariknya karena di produk ini, yaitu produk dari salah satu brand besar yang ada di Indonesia selain Eiger, yaitu produk dari Consina, yang mana ini merupakan expert series dari Consina. Tas ini dinamakan Consina Everest, untuk kapasitasnya yaitu 60 plus 5 liter. Ini sangat menarik ya, karena ada spesifikasi yang diklaim oleh Consina, yang mana salah satu spesifikasi yang terdapat dalam tas ini bahwa tas ini memiliki teknologi anti gravitasi. Ketika kalian mendengar istilah teknologi anti gravitasi, pastinya akan terbesit dalam pikiran kalian sebuah produk juga nih, produk import, yaitu Osprey Atmos AG 50 liter, ada juga yang 60 liter dan lain sebagainya. Dan produk tersebut sudah memiliki teknologi yang cukup lama dan teruji efektivitasnya ketika menggunakan carrier Osprey tersebut. Nah, ini yang bikin gue tertarik. Produk lokal, produk Indonesia, yaitu Consina, mengklaim bahwa produknya itu memiliki teknologi yang sama pula dengan Osprey. Karena di situ disebutkan dengan jelas bahwa spesifikasi yang dimiliki tas ini itu memiliki teknologi anti gravitasi, dan pastinya sama dong dengan Osprey yang tadi gue sebutin. Oke, sekarang gue akan memberikan beberapa testimoni dan komparasi antara carrier Consina Everest 60 plus 5 liter ini dengan tas Osprey yang kebetulan kalian bisa lihat ini ada di samping si Consina Everest 60 plus 5 liter ini. Kalian bisa lihat di sini, di tas Osprey ini sudah tertulis bahwa tas ini sudah anti gravitasi. Dan ini kebetulan Osprey Atmos AG 5 Osprey Atmos AG 50 liter. Dan ini gue lihat serinya di dalam sini. Ini mesti dibuka dulu sih. Jadi di sini tuh, di samping sini, di pas jahitan sininya itu ada tulisannya bahwa carrier ini diproduksi pada tahun 2015. Kalian bisa paham kan ketika Osprey ini sudah memiliki teknologi anti gravitasi semenjak tahun 2015. Dan ini salah satu contoh tasnya. Dan Consina baru berani mengeluarkan klaim tersebut. Tapi untuk efektivitasnya gue juga masih belum tahu nih, apakah worth it atau enggak, atau apakah sama atau enggak dengan Osprey yang mana sudah memiliki teknologi yang lama sebelumnya. Jadi ya kita review bareng-bareng aja nih. Kita akan lihat apakah sama. Tapi di sini gue hanya akan mereview secara spesifikasi yang diberikan oleh Osprey, dan gue akan memberikan pandangan gue terhadap tas ini dengan mengkomparasikan antara Osprey Atmos AG 50 liter ini. Apakah pas nggak Consina memberikan klaim seperti itu dengan harga yang jauh dan klaim yang efektif, dengan teknologi yang bisa dibilang sudah cukup lama dari Osprey, sementara Consina baru mengklaim bahwa tas ini sudah anti gravitasi. Gue juga nggak tahu nanti seperti apa efektivitasnya. Oke, kita akan mulai untuk mereview secara lengkapnya. Nah, jadi tas Consina Everest 60 plus 5 liter ini mempunyai harga sekitar 950 ribuan. Kalian bisa membelinya dengan harga tersebut. Kemudian warna yang dimiliki oleh
Consina Everest 60 plus 5 liter ini itu memiliki 4 varian warna. Yang pertama warna hitam yang ada di depan gua, dan warna biru tua, kemudian warna coklat muda, dan warna terbarunya yaitu warna hijau kalau nggak salah. Dan kebetulan yang ada di depan gue ini Consina Everest 60 plus 5 liter yang warna hitamnya. Nah, untuk harga 950.000, yang mana harga tersebut sangat terjangkau buat kalian yang ingin memiliki tas ini. Kemudian bahan-bahan yang digunakan pada tas ini itu menggunakan bahan premium hexagon WRPU 600D dan Torin 210T. Nah, kalian bisa lihat di sininya untuk bahan yang terdapat pada bagian top lid dan bagian samping depan ini memiliki bahan premium hexagon, yang mana ripstopnya ini berguna untuk ketika kalian melewati jalur-jalur yang rimbun, kemudian banyak dahan-dahan yang tajam, sehingga akan melindungi baretan-baretan pada tas ini. Nah, jadi ini lumayan sangat efektif ketika sebuah tas carrier menggunakan bahan seperti ini. Dan ini untuk bahan premium hexagonnya. Kemudian kita akan melihat dari atasnya dulu nih. Kita akan mereview dari atas, yaitu top lid atasnya dulu. Top lid atasnya dari Consina Everest 60 plus 5 liter ini memiliki satu ruangan di bagian belakang sini untuk kalian menyimpan barang-barang yang nantinya akan kalian bawa. Dan barang-barangnya juga ya seperti mungkin baterai-baterai kamera atau obat-obatan, P3K dan lain sebagainya. Ruangannya cukup lumayan besar, lumayan luas untuk kalian menyimpan barang-barang yang nantinya akan kalian bawa ketika pendakian. Dan di atasnya juga, di atas top lidnya ini ada semacam tempat untuk kalian mengikatkan sesuatu. Kayaknya sih untuk helm nih, ketika kalian ingin membawa helm, kayak misalkan helm untuk climbing gitu, mungkin kalian nantinya akan rappelling untuk terjun, kalian mendaki sambil terjun dari air terjun atau curug, itu pastinya harus menggunakan helm untuk keamanan juga. Dan kalian bisa menempatkannya di atas top lidnya ini. Jadi ini tuh gunanya untuk tali webbingnya untuk mengikatkan si helmnya tersebut. Dan kemudian di sini ada logo Consinanya. Di depan sini ada logo Consinanya. Selanjutnya kita buka dalamnya nih teman-teman. Kita buka dalamnya. Nah, di dalam top lidnya ini, di sini juga ada ruangan untuk kalian menyimpan barang-barang juga, barang-barang yang kecil tentunya. Karena kalau misalkan barangnya terlalu besar, kayaknya ini nggak muat. Nah, di sini lumayan besar. Kemudian ternyata si top lid dari Consina Everest 60 plus 5 liter ini, si top lidnya ini tuh bisa dicopotin teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin nyopotin atau mencopot top lidnya ini dengan sangat mudah kalian akan bisa buka. Namun kayaknya untuk si top lidnya ini nggak bisa dipakai untuk daypack, karena di sini gue lihat-lihat nggak ada strapnya lagi untuk digunakan sebagai daypack. Nah, biasanya kalau misalkan bisa dicopot gini kan enak nih buat dipakai daypack buat kalian summit. Jadi kalau summit tuh nggak perlu lagi bawa-bawa daypack, cukup menggunakan top lid yang terdapat pada tas Consina ini. Gue jadi ingat waktu gue nge-review Eiger Excelsior, itu si top lidnya juga bisa dibuka sama, dan itu bisa digunakan untuk summit. Jadi di samping si top lidnya itu bisa dibuka, si top lidnya tersebut juga bisa digunakan untuk untuk membawa barang-barang ketika kalian summit. Jadi udah nggak perlu lagi membawa daypack lagi dari bawah gitu, jadi nggak double tasnya. Itu Eiger Excelsior ya. Namun untuk tas Consina Everest 60 plus 5 liter ini, top lidnya hanya bisa dibuka namun tidak bisa digunakan sebagai daypack.
Oke, sekarang gue buka dulu. Gue simpen dulu. Kemudian selanjutnya kita akan review di ruang utamanya, di ruang paling atasnya. Nah, ini kebetulan untuk penutupnya ini menggunakan bakel, teman-teman. Bakel. Nah, biasanya kan tali serut, kalau ini enggak. Kalian bisa lihat. Nah, ini tuh lebihannya nih. Kan ini tuh Consigna Everest 60 plus 5 liter. Nah, ini tuh 5 liternya. Ini lebihannya itu lumayan besar, luas. Jadi kalau misalkan kalian sudah penuh segini isinya untuk barang-barang yang dimasukkan ke dalam tas ini, kalian juga bisa masukannya lebih banyak lagi. Ini bisa sampai atas gini dong. Bisa sampai atas gini. Dan ini toplinya tinggal dipasang. Masukin barangnya lebih padat, cuma pastinya lumayan berat. Oke, dan untuk dalamnya, untuk ruangan utamanya ini, coba maju kamera. Di sini tuh ada tempat. Nah, ntar dulu gua keluarin dulu sebentar. Nah, nih kalian bisa lihat ada sabun mandi juga. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat, di sini tuh ruangannya cukup besar. Kemudian ada tempat juga untuk kalian menyimpan water bladder. Ini bisa kelihatan nggak? Coba kameramen disorot. Ini ruangan utamanya nih, kelihatan nggak? Nah, ini ruangan utamanya buat kalian nyimpen apa? Peralatan-peralatan, barang-barang kayak buat tenda atau peralatan-peralatan lainnya. Dan ini untuk ruang untuk water bladdernya. Oke, jadi gitu untuk di bagian dalamnya. Ini ruangannya cukup luas dan juga ada tempat untuk water bladdernya. Gue masukin dulu. Oke, sekarang kita akan melihat bagian kanan dan kiri dari tas ini. Yang mana di bagian sampingnya dari tas ini itu memiliki saku atau pocket yang lumayan besar untuk kalian menyimpan barang-barang yang nanti akan kalian bawa ketika kalian mendaki gunung. Ini ruangannya cukup besar dan sampai bawah nih teman-teman tuh. Lo bisa lihat tangan gue tuh gerak yang di bawahnya nih. Nah, ini sampai bawah sini. Ruangannya besar. Dan juga menggunakan zipper yang gede nih. Jadi udah yakin nggak bakal copot. Biasanya kalau zipper yang biasa tuh yang murah, zipper yang biasa kayak gitu, ini gampang copot. Kalau ini sih kayaknya enggak. Soalnya zippernya ini kelihatannya kokoh banget dan bagus. Mana sih? Ada. Nah tuh. Ngageleser cenah cek orang Sunda mah, lamun cek orang Sunda mah ieu teh ngageleser tah gitu. Saku yang cukup besar dan juga di sini ada pocket untuk kalian menyimpan tumbler, botol-botol minuman. Kayak aqua kalian bisa nyimpan di sini. Dan tapi ada tapinya juga nih. Kalau misalkan kalian menyimpan botol di sini dan menyimpan barang-barang di saku yang atasnya atau pocket yang atasnya sini sampai bawah, misalkan sampai sini, kayaknya sih si botol yang dimasukkan ke sini tuh nggak bakal cukup kayaknya. Karena kalau misalkan di samping karena kalau misalkan saku sampingnya ini penuh, pastinya akan memberi tekanan ke sini dong, dan ini akan ngegelembung gini. Nah, kalau misalkan kalian masukin botol itu kayaknya agak sedikit sulit ya, susah. Walaupun ini terbuat dari bahan elastis. Tuh. Dan di sininya juga, di samping sininya juga, ini bisa menyimpan untuk botol minuman. Tapi ini juga di sini kecil tuh. Kalian bisa lihat diameternya kecil banget. Jadi kayaknya sih untuk ukuran tumbler yang kecil atau aqua yang kecil kan suka ada tuh. Bukan aqua yang 1,5 liter. Itu kayaknya nggak masuk kalau untuk di sini. Tapi kalau misalkan ini azan dulu guys. Azan dulu bentar. Oke, kita lanjut. Barusan tadi habis azan dulu. Nah, sekarang kita lanjut nih
untuk jelasin bagian samping dari tas Konsina ini. Tadi baru sampai di saku yang bawahnya ini ada lubang untuk kalian menyimpan botol dengan diameter ya bisa dibilang sangat kecil, sebagaimana yang tadi udah gue jelasin. Nah sekarang untuk lubang saku yang di sebelah sininya, ini akan gue tes menggunakan botol dengan diameter yang cukup besar. Nah ini gue masukin ke sini, ini masih masuk guys. Tapi kalau misalkan tapi kalau misalkan di saku yang atasnya ini lu masukin barang-barang yang lumayan padat sampai ke bawah, itu kayaknya si botol dengan diameter seperti ini itu nggak bakal masuk. Nah jadi kayaknya sih disarankan untuk botol-botol yang lebih kecil aja. Kalau misalkan dipaksain bisa, tapi sayang juga, takutnya nanti sobek gitu. Walaupun ini menggunakan bahan yang elastis, tapi kayaknya untuk jahitan-jahitannya ini kalau misalkan lama-kelamaan kalian paksain itu akan sobek. Dan gue juga bingung nih kegunaan dari saku yang ini kalau misalkan disimpan barang-barang yang cukup padat dan mengganggu untuk keluar masuknya botol, tumbler atau lain sebagainya lah, itu kayaknya agak kurang berguna juga. Tapi ya kalau misalkan mau masukin barang-barang ya mungkin secukupnya aja sih, biar nggak mengganggu keluar masuknya botol ke saku yang di bawahnya ini. Kemudian di sini juga ada holder. Mana sih? Oh ini nih. Nah di sini tuh ada holder. Sini ada holder untuk kalian menyimpan trekking pole. Ini untuk bagian atasnya. Ini buat ngencenginnya, stoppernya. Dan juga ini untuk bagian kaki trekking pole-nya. Nah jadi ke atas ini. Terus di sampingnya lagi itu sama, memiliki saku bagian samping sini untuk kalian menyimpan barang juga. Sini juga untuk kalian menyimpan botol. Nah kebetulan di sini gue bawa botol kecil buat digunakan untuk ngetes ya. Nah ini kalau misalkan diameter botolnya seperti ini masih masuk nih kayaknya. Tapi nah ini masih masuk tuh kayak gini. Kalau misalkan botol kecil. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan botol yang agak besar, ini nggak masuk guys. Sempit banget ini. Walaupun ini bahannya elastis, tapi kalau lo maksain buat dimasukin ke sini itu nggak bakal masuk. Jadi kayaknya gak worth it buat masukin botol-botol besar seperti ini. Jadi ini cukupnya buat di bagian atasnya. Kalau di bagian atasnya ini masih muat, tapi dengan syarat si bagian saku yang sebelah sini itu jangan kalian isi full, biar si botol ini tuh bisa mudah untuk dimasukkan. Jadi gitu untuk fitur di samping kanan dan kirinya itu sama. Dan untuk fitur selanjutnya di bagian depannya ini menggunakan bakal yang bagus tuh. Ini juga sama sih bakal yang bagus tuh, tadi lupa gua. Nah, tek, langsung kunci. Nah untuk bagian depannya ini tuh ada ruangan untuk kalian menyimpan barang juga. Untuk flashlight mau disimpan sini juga bisa, jas hujan bisa disimpan di sini juga, mau di atas di top lidnya juga bisa. Ya tinggal atur-atur aja lah, seperti biasa kalian mendaki gunung, tinggal mana yang lebih enak gitu, apakah mau disimpan di top lid atau misalkan mau disimpan di bagian depan. Nah kemudian di sini tuh ada saku juga untuk kalian menyimpan barang-barang juga. Selain menyimpan flashlight atau jas hujan di sini, kalian juga bisa menyimpan sarung mungkin atau apalah. Nah ini ruangannya cukup besar, kalian bisa membukanya lewat sini atau lewat sini juga bisa tuh. Jadi ada dua. Oh ternyata berbeda teman-teman. Jadi ruangannya tuh ada dua, ternyata beda. Kirain gue tuh satu akses yang sama gitu, ternyata ada dua akses dan memiliki
dua skat yang berbeda. Nah, kalau yang samping kanan dari gue ini sama, ini full sampai sini tuh. Kalian bisa lihat si sakunya tuh full sampai sini. Dan yang samping kiri gua, sakunya ini full juga sampai sini. Tuh. Tuh. Jadi tuh. Jadi gini. Dan di sini tuh ada skat. Ada skat bahan untuk membatasi dua ruang yang berbeda. Jadi nggak nyambung gini tuh. Kalau misalkan gue masukin tuh nggak nyambung. Jadi di sini tuh ada skatnya tuh. Ini bahannya nih. Jadi disilang gitu. Jadi biar ruang yang ini beda dan ruang yang saku ini juga beda gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi ada skatnya. Jadi ada dua saku gitu dengan akses kanan kiri. Kemudian ada apa lagi nih? Di depannya, nah ini ada quick accessnya. Jadi di bagian sininya ada quick access untuk kalian membuka ruang supaya kalian nggak perlu lagi dari atas. Jadi kalau misalkan kalian sudah sampai di lokasi camping itu nggak perlu lagi membuka carrier itu dari bagian atas, karena biasanya kalau misalkan bagian atas itu kan biasanya tumpukan baju ya, tumpukan baju atau kompor atau apa gitulah. Nah biasanya kalau tumpukan tenda itu di bagian bawah dan kalian tidak perlu lagi mukanya dari atas. Jadi biar cepat ketika kalian sudah sampai di lokasi camping itu bisa langsung ngambil tendanya tuh dari bawah, karena yang digunakan pertama kali ketika kalian sampai di lokasi camping itu biasanya tenda untuk digelar. Jadi ketika tenda udah digelar, otomatis barang-barang itu tinggal dimasukin. Takutnya kalau misalkan kondisi udah lagi hujan, kalau pengen cepet ya solusinya itu kalian harus menggelar tenda dulu, dan kalau misalkan carry-nya sudah ada quick access-nya itu akan lebih mudah. Jadi bisa langsung dikeluarin dari bawah. Jadi nggak perlu ngeluarin tumpukan yang dari atas dulu. Kalau misalkan ngeluarin tumpukan yang dari atas dulu, otomatis nantinya akan jadi acak-acakan. Kalian harus gelar matras dulu buat nyimpen pakaian di situ, terus buat nyimpen sleeping bag di situ dan lain sebagainya. Dengan adanya quick access ini itu akan mempermudah kalian untuk ngambil tenda secara langsung dan langsung digunakan. Nah, jadi gitu. Terus zipper yang digunakan pada quick access ini zippernya gede banget tuh. Tuh zippernya gede banget ini, Konsina mantep nih. Zippernya kokoh banget nih. Bagus ini zippernya. Gua nggak tahu ini zippernya kakak atau bukan, karena di sini nggak ada tulisannya. Di sini ada tulisannya cuma CSN, Konsina maksudnya. Kayaknya sih custom sih, tapi kualitasnya bagus ini. Gue akuin bagus karena besar-besar ini, kualitasnya besar dan gak bakal mudah patah. Tuh, gitu. Nah ini untuk bagian depan dan quick access-nya. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian bawah dari tas Konsina Everest 60 plus 5 liter ini, nih bisa kelihatan nggak? Kameramen maju coba. Tuh, di sini ada tempat untuk rain cover. Nah, tempat untuk rain cover. Jadi ketika kalian membeli tas Konsina Everest 60 plus 5 liter ini, itu sudah include rain cover. Jadi nggak perlu beli lagi. Dan itu hal yang wajar sih. Tas plus rain cover. Gue masukin dulu, ini rada padat. Sip. Oke, untuk bagian kanan kiri, fitur di kanan kirinya udah gue jelasin. Tadi udah gue jelasin. Terus fitur depannya juga, fitur bawahnya juga. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, kalian bisa komen aja di kolom komentar gue. Takutnya gue lupa gitu. Ada yang ketinggalan. Terus apa lagi ya? Nah, kemudian kita akan ngebahas untuk ini nih, gue lupa. Bukan. Nah, ini ruang untuk selang water bladernya. Di sini
tinggal lu masukin sini. Jadi minum lu tinggal sedot gitu. Oke, sekarang gua pasang dulu ininya nih biar lebih ganteng. Pakai top lid dulu. Nah, sekarang ini yang gue tunggu-tunggu. Salah satu klaim yang bisa dibilang agak sedikit kontroversial, dan kenapa gue membawa tas yang ada di samping gue, lu bisa lihat dari tadi gue diemin aja. Karena sebenarnya niat gue untuk membawa tas Osprey Atmos AG 50 liter ini itu hanya untuk membandingkan sih, sedikit membandingkan ya. Karena gue juga agak kaget, Konsina ini mengklaim bahwa Everest 60 plus 5 liter ini memiliki teknologi anti gravitasi, dan di situ tertulis secara nyata dan sadar. Pastinya ya. Karena di situ jelas-jelas Konsina mendeskripsikan, di deskripsinya itu terdapat klaim bahwa tas ini tuh memiliki teknologi anti gravitasi. Yang mana tas Osprey ini juga, kalian pasti tahu lah, Osprey ini sudah lama juga memiliki teknologi yang sama. Dan tas Osprey yang ada di depan gue ini Osprey Atmos AG 50 liter. Ini tuh seriesnya pembuatan produksinya diproduksi itu pada tahun 2015. Dan lu bisa lihat di dalamnya sini. Di dalamnya ini tuh ada keterangannya. Mana sih? Nah, kalau di tas Osprey Atmos AG 50 liter ini, di sini tuh ada seri untuk produksi pembuatannya. Untuk produksinya, untuk tahun produksinya, yaitu S15 seri tahun 2015. Gua nggak tahu kalau misalkan Konsina. Jadi otomatis dengan adanya tulisan di sini, kalian bisa membayangkan bahwa Osprey ini sudah memiliki teknologi anti gravitasi itu semenjak tahun 2015, dan sekarang tahun 2024 awal. Ya sekitar 8 tahunan lah. Sekitar 8 tahunan Osprey sudah menggunakan teknologi anti gravitasi tersebut dengan harga yang lumayan cukup mahal, yaitu di angka kisaran 3 juta. Dibandingkan dengan Konsina yang baru saja mengklaim bahwa tas tersebut memiliki teknologi anti gravitasi dengan kisaran harga sekitar 950.000 seperti yang udah gue sebutin tadi. Nah, kira-kira apakah tas ini worth it atau mungkinkah sama efektivitasnya dengan Osprey, yang mana tas Osprey ini memang sudah terbukti keunggulannya dengan teknologi anti gravitasinya. Banyak komen-komen positif untuk klaim bahwa tas ini tuh memiliki efektivitas yang sesuai dengan klaim yang diberikan. Nah, untuk Konsina ini terus terang aja gue belum sempet untuk mengetesnya langsung di jalur pendakian. Kalau misalkan dibandingkan dengan Osprey ini tuh pernah gue pakai waktu ke Ciremai. Jadi kalau gue waktu itu sempet pakai punya temen gue, dia Atmos berapa gue lupa lagi, pokoknya itu sekitar tahun 2019. Ketika gue naik Ciremai, itu gue sempat minjem buat ngerasain experience-nya ketika menggunakan atau menggendong tas dari Osprey. Dan yang gue rasakan itu pada waktu itu beban yang terdapat pada tas itu akan merata ketika menggunakan tas Osprey tersebut. Itu yang gue rasakan waktu itu. Jadi bukan berarti otomatis bakal ringan. Berat tetap, cuma berat yang diberikan itu akan merata. Dari bahu, punggung, dan pinggang itu sangat merata ketika gue waktu itu menggunakan tas Osprey Atmos AG 50 liter kalau nggak salah. Sebenarnya sama kalau nggak salah, sama kayak gini, sama kayak yang punya temen gue yang waktu gue pakai di Ciremai. Dan itu sangat membantu gue ketika gue naik gunung, dan yang gue rasakan lebih ringan sih. Karena kalau misalkan lo angkat biasa kayak gini,
tas Osprey itu berat banget. Tapi kalau udah lu gendong, lu pasang semuanya dengan baik, dari tali dada kemudian hip beltnya, itu akan terasa ringan karena beban yang diberikan tas tersebut merata. Dan itu yang gua rasakan. Itu menurut gua ya. Kalau misalkan kalian punya pengalaman yang berbeda, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Nah, untuk tas ini gue juga masih belum tahu nih, karena gue belum sempet menggunakannya di jalur pendakian. Tapi di sini gue penasaran juga sih. Nanti insya Allah suatu saat gue bakal pakai tas ini ketika gue naik gunung. Dan untuk ininya, untuk spesifikasinya, di bagian bahunya ini menggunakan bahan busa yang cukup tebal. Nah, ini menggunakan bahan busa yang cukup tebal, dan di sini juga menggunakan mesh yang cukup baik, sehingga sirkulasi udara yang dihasilkan ketika menggunakan tas ini tuh nggak gampang gerah sih. Dan jarak yang diberikan tas ini itu nggak langsung nempel ke punggungan sini. Jadi di sini tuh ada frame, ada 2 frame yang melengkung dari atas sampai bawah. Dan di sini jaringnya itu untuk menahan agar si punggung tidak langsung menempel ke punggungan tas ini. Dan di sini ada settingan untuk menyesuaikan torso kalian. Kita buka ininya. Wah, keras juga nih. Ini lumayan keras. Dan ini buat nyeting kalau misalkan torso kalian nggak pas. Nah, ini bisa naik turun gini. Kalau misalkan kalian mau turunin, tinggal turunin. Kalau misalkan mau naikin, tinggal naikin sesuai dengan torso kalian. Tapi ini kayaknya kurang berguna sih kalau menurut gue, karena agak keras dan juga nggak ada ukuran. Biasanya kalau misalkan untuk menyesuaikan torso, settingannya itu biasanya di sini tuh ada ukuran-ukurannya, X, L, S, M atau apa gitulah. Jadi biar sesuai. Dan di sini cuma velcro aja, nggak ada ukurannya. Jadi menurut gue ini kayaknya kurang efektif sih. Walaupun di sini udah terdapat settingannya. Kemudian untuk hip beltnya ini lumayan tebal. Hip beltnya tebal, kalian bisa lihat sini. Dan juga ada 2 saku buat kalian nyimpan barang-barang yang sekiranya darurat lah. Darurat buat lapar, cemilan-cemilan bisa di sini. Rokok, korek, power bank dan lain sebagainya. Sini ada tali dadanya. Nah, sini ada tali dadanya. Terus untuk hip beltnya, si tali pinggangnya ini tuh kalau Osprey, nah ini karena ada Osprey nih, gue liatin langsung. Sebelumnya gua contohin dulu, gue liatin dulu untuk konsinanya ini, si hip beltnya ini nggak kayak Osprey ya. Tuh, kalau Osprey itu kalau diginiin tuh langsung gini, langsung nekuk gini, karena udah saking meluknya. Dan ternyata ada beberapa perbedaan yang menurut gue kenapa ini nggak meluk banget gitu. Ternyata ada satu dan lain hal yang bisa membuat si hip beltnya ini meluk banget. Dan nanti akan gue liatin di fitur yang terdapat pada back system Osprey. Jadi untuk yang Consina tuh seperti ini, dia nggak terlalu meluk banget, jadi nggak langsung grep gitu. Kalau misalkan yang Osprey itu langsung grep gitu, walaupun disimpan gini tuh nggak kita apa-apain, si hip beltnya itu bakal langsung gini. Jadi pas ketika kita menggunakan si tas Osprey-nya itu pastinya akan langsung meluk gitu, walaupun belum dikunci ya, belum ngunci ininya. Nah, walaupun belum kunci, si tas Osprey ini itu akan langsung meluk. Tapi kalau ini dikunci nggak dikunci ya udah gini aja, nggak langsung meluk gitu. Ternyata ada tambahan apa gitu di sini, gue lupa lagi. Nanti kita lihat di sini. Dan sekarang akan gue cobain dulu.
Ini kalau misalkan gua adjust terlalu kencang, lumayan nyekek juga ke perut. Soalnya perut gua rada endut. Kita pasang dulu tali dadanya. Dulu gua pas-pasin dulu nih. Udah segini sih. Oke, jadi kayak gini ketika gua menggunakan carrier Consigna Everest 60 plus 5 liter ini. Ini kondisi gua pas gua gunain. Dan yang gua rasakan itu di bagian pinggangnya itu lumayan nangkep banget, meluk banget. Tapi mungkin agak sedikit nyekek juga ya. Nyekeknya cuma nyekek yang gimana gitu. Jadi si busanya ini tuh kayak masih keras gitu. Si busa pinggangnya. Dan juga di bagian strapnya ini tuh lumayan enak karena si busanya itu mungkin agak sedikit tebal, mungkin agak tebal ya. Jadi bisa memberikan kenyamanan di bagian bahu gua. Tapi untuk bagian sininya itu nggak bisa di-adjust lagi, sehingga sebenarnya untuk di bagian sini tuh gue pengennya tuh di bagian atas sini biar lebih muluk lagi gini. Tapi adjustnya tuh mengadjustmentnya tuh hanya cukup sampai di sini aja. Jadi nggak bisa benar-benar nempel di bagian bahu atas gua. Jadi kayaknya sih gunanya gini nih. Nah, gini. Cuma untuk ukuran badan seperti gua ini kayaknya pas. Tapi nggak tahu juga untuk ukuran badan yang lebih kecil dari gua. Dan gua juga sempet ngeliat si IQ kemarin. Dia nge-review produk ini juga, dan untuk ukuran badan kayak dia itu di bagian pinggangnya itu kurang pas karena nggak bisa maksimal karena udah maksimal untuk mengejas bagian di bagian pinggangnya. Nah, kalau gua karena diameter pinggang gua yang lumayan besar karena dibantu perut yang buncit itu si bagian pinggangnya itu bisa di-adjust hanya cukup sampai di sini dan nggak bisa sampai maksimal. Kalau misalkan sampai maksimal kan otomatis gue bakal kecekek banget tuh. Nah, kalau si IQ di adjust kayak gini itu dia malahan kurang karena diameter pinggang dia atau keadaan perut dia itu kecil, kurus lah. Jadi nggak pas gitu untuk dia gitu. Dan yang gue rasakan ketika menggunakan tas ini itu tumpuannya kayaknya sih tumpuan beratnya tuh ada di bagian pinggang, di bagian sini. Nah, kalau misalkan ini gue gunain di trek pendakian yang bisa dibilang perjalanan lama itu kayaknya lama kelamaan nggak enak juga karena di bagian pinggangnya ini lumayan tumpuannya tuh berkumpul di satu titik, yaitu di pinggang. Ini menurut gue ya, perspektif gue. Kalau kalian punya pengalaman berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar. Experience ketika gue menggunakan tas ini dalam posisi gue gendong. Nggak tahu juga ketika gue dalam posisi di jalur pendakian. Karena beda ketika lo merasakan hanya di tempat dan merasakan di jalur pendakian, itu sangat berbeda. Yang tadinya mungkin dirasakan di tempat mungkin masih nyaman, tapi di jalur pendakian itu berbeda karena kita berjalan berjam-jam, kemudian banyak gesekan ke tubuh kita dari tas tersebut sehingga mengakibatkan ya ketidaknyamanan biasanya. Tapi kalau misalkan tas yang bagus, pastinya itu akan memberikan kenyamanan sehingga mengurangi dampak-dampak
negatif dari tas tersebut gitu untuk tubuh kita. Nah jadi suatu saat ya insya Allah gue akan mengetesnya secara langsung di jalur pendakian. Oke, sekarang gue cobain dulu nih kira-kira. Nah ini dengan beban yang sama ya, mungkin bisa dibilang agak lebih berat karena Osprey-nya sendiri tadi udah gue sempat masukin barang-barang, peralatan juga. Jadi yang gue rasain ketika gue menggunakan Osprey ini pas ya barusan nih, pas belum gue pasang hip beltnya, kemudian si tali dadanya, untuk busa di hip beltnya ini nggak kasar gitu ya. Kalau ini yang gue rasain masih agak sedikit kasar, walaupun mungkin agak tebal, tapi ini walaupun jaring-jaringnya tuh agak besar kayak gini, cuma nyaman sih. Gue pasang dulu tali dadanya juga, udah ya, cukup begini. Dan bisa di-adjust, masih bisa di-adjust. Nah yang gue rasain tuh empuknya tuh beda dibandingkan dengan Consina ini. Nah jadi si beban tuh, tar dulu bentar, gue rasain dulu. Ini gue pakai jalan-jalan gini. Jadi si bebannya tuh emang masih tetap sama, agak bertumpu di bagian pinggang, tapi di bagian punggungan sini itu empuknya tuh kerasa, empuknya kerasa. Walaupun mungkin di bagian bahu gua ini masih agak sedikit renggang ya, tapi nyamannya tuh beda. Nyamannya tuh beda karena ya gue nggak tahu juga sih, karena ya mungkin ini yang disebut anti gravitasi yang dibilang itu. Jadi beban yang dihasilkan dari tas tersebut itu merata gitu, untuk di bagian pinggangnya, untuk di bagian bahu, dan di bagian punggungnya. Itu menurut perspektif gua. Kalau misalkan kalian mempunyai pengalaman yang berbeda dengan gua, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Nah jadi itu sih yang gua rasain. Dan juga di hip beltnya ini, walaupun gua adjust seperti ini, itu nggak neken kayak yang Consina gitu. Ini yang gua rasain ya, ini menurut pendapat gua. Sekali lagi kalau kalian punya pengalaman berbeda, kalian tinggal komen aja, nggak jadi masalah kok. Harga 3 juta dan 950.000, kalian juga bisa ngebedain lah. Walaupun ini sudah anti gravitasi, klaim yang disebutkan oleh Consina, tapi gue nggak tahu juga kalau misalkan kalian yang make ya, antara tas Osprey dan Consina. Kalian tinggal compare aja, kalian tinggal merasakan aja experience ketika menggunakan antara dua tas ini. Oke, karena ini udah sore, gue nggak pakai jam tangan, kenapa gue lihat tangan. Jadi cukup sekian dari gue. Kalau kalian suka video-video gue, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.